Gimana, sudah siap mau disupervisi? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Mbak Kumala. Ini nanti panjenengan mau mengajar materi apa? Materi tema 8, subtema 2, aku anak mandiri Bu. Untuk mata pelajarannya PKN dan Bahasa Indonesia. Nanti tujuan pembelajarannya apa nih Bu Kumala? Dari dicapai Bahasa Indonesia sendiri itu nanti peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi arti atau lambang dari pramuka Praja Muda Karana. Dari PKN sendiri saya tujuannya itu supaya peserta didik mengetahui lambang atau simbol dan maknanya simbol Pancasila beserta contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti apa yang ingin Bu Kumala kembangkan di pembelajaran yang akan dilaksanakan ini? Di pembelajaran kali ini saya akan mengembangkan tentang media pembelajarannya berupa video pembelajaran berbasis Canva yang nanti di dalamnya terdapat kuis interaktif Bu. Berarti nanti penekanannya pada diferensiasi konten ya, menggunakan Canva. Harapannya apa nanti setelah ini pembelajaran ini, harapannya Bu Kumala ini apa coba dari harapannya kan setelah mempelajari dari video itu peserta didik dilatih untuk berpikir secara abstrak loh Bu. Dari konkret permasalahan dia nanti kan berpikir walaupun tidak secara nyata tapi dia melihat dalam kondisi nyata dalam video tersebut seperti itu Bu. Terus ini Bu Kumala, apa saja yang sudah Bu Kumala siapkan ini untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Kumala nanti pada saat supervisi? Yang sudah saya siapkan itu berupa itu ya tadi ya Bu, video pembelajaran berbasis Canva itu sebagai media pembelajaran digital. Terus ada media pembelajaran konkret yang berupa wujud nyata berupa gambar nanti di situ ada papannya. Papan nanti peserta didik itu mengelompokkan sendiri pengamalan berdasarkan masing-masing Pancasila seperti itu Bu. Terus untuk mengetahui tingkat kognitifnya nanti saya bagikan lembar LKPD, ada 2 lembar, satu LKPD kelompok, yang satu individu. Yang kelompok untuk menilai jiwa kolaboratif peserta didiknya. Terus yang individu itu menilai tingkat kognitif masing-masing peserta didiknya. Baik. Berarti sudah siap ini ya Bu Kumala? Siap Bu. Baiklah, kalau sudah siap nanti dipersiapkan kita akan melaksanakan supervisi akademik. Semangat ya Bu Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat tulisan yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Ya, berarti kalian tadi sudah melihat tentang Pancasila. Kalian sudah mengetahui ya makna, simbol, dan contoh pengamalannya ya. Kemarin juga kita sudah menerapkannya di papan Pancasila ya. Sekarang waktunya kalian berkelompok karena dari kemarin sudah dibagi kelompoknya. Sekarang malah tinggal membagikan lembar kerjanya. Sekarang perhatikan semua kelompok. Nanti Bu Mala akan bagikan satu lembar papan answer board ya namanya ya. Nanti kalian tempelkan kertas-kertas yang Bu Mala kasih ke dalam kertas seperti ini. Satu kelompok satu karena ini isinya banyak. Nanti kalian di kartunya, kartu match ini, kalian itu cari pertanyaan dengan jawabannya. Setelah ketemu ditempelkan di papan ini. Paham? Di belakang kertasnya ada lem. Kalian kelompok ya, nanti ditempelin. Tapi kalian susun dulu soal dan jawabannya, baru ditempelkan. Paham? Paham ya? Semua kelompok paham ya? Mas Danis paham ya? Paham. Sekarang Bu Mala berbicara. Satu di tengah Mas Upi. Mas Tawas. Satu lagi. Maju ke depan. Nggak usah, nanti dibacakan sendiri. Sini.
Pembelajaran selanjutnya kita masih melanjutkan tema 8 subtema 3 ya. Paham? Berarti kalian sudah paham semua ya? Pembelajaran kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Kita kasih tepuk tangan. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tapi pelan. Pada saat observasi perasaannya Ibu Mala gimana? Ya, senang Bu karena bisa bertemu peserta didik dengan berbagai macam karakteristiknya, mulai dari gaya belajar, latar belakang, bakat, minat, dan potensi peserta didik yang beragam. Terus dalam proses pembelajaran kemarin, menurut Ibu Mala ini pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sudah tercapai apa belum tujuan pembelajaran ini? Untuk tujuan pembelajaran sendiri sudah tercapai dan peserta didik juga memahami materi yang saya sampaikan. Tetapi menurut saya masih harus lebih ditingkatkan lagi dalam kegiatan pembelajarannya supaya lebih bervariatif kayak gitu Bu. Oh begitu ya. Terus ini kalau tadi disampaikan Ibu Mala ingin meningkatkan dalam proses pembelajarannya menggunakan serta media. Apa yang ingin Bu Mala lakukan lebih jauh, maksudnya yang tadi disampaikan mungkin lebih bervariatif dalam penggunaan media pembelajaran, lebih spesifik seperti apa gitu? Untuk media pembelajaran kemarin saya menggunakan video pembelajaran berbasis Canva ya Bu. Di dalamnya saya mengaplikasikan antara video dan materi. Video sendiri itu terdiri dari penjelasan dari materi itu dan materi-materinya saya sampaikan per slide. Nah, dalam video kemarin saya belum melengkapinya dengan kuis interaktif Bu. Niatnya saya mau ditambahkan kuis interaktif di dalamnya supaya peserta didik lebih aktif ketika pembelajaran. Berarti menggunakan tambahan media
di Canva itu diberi kuis interaktif. Jadi nanti ketika saya menampilkan soal, peserta didik membacanya. Nah, terus peserta didik itu bersama-sama itu ya Bu, menjawab bareng-bareng, dan nanti ketika sudah terjawab bareng-bareng, kita di video itu nanti klik. Nah, di situ nanti terlihat jawaban yang benar yang mana. Nah, dari situ kita nanti ketika peserta didik menjawabnya benar, kita kasih applause berupa semangat, apa tepuk tangan seperti itu Bu. Bisa juga dengan pemberian bintang. Seperti itu ya. Iya, seperti reward. Terus ini untuk apa? Nanti mempersiapkan ini yang media ini mungkin Kumala ini apa mencari informasinya atau referensinya dari mana saja? Untuk referensi mungkin dari buku tema itu sendiri ya Bu, terus dari kumpulan soal-soal, nanti sesuai materi yang sudah saya sampaikan seperti itu, untuk menilai seberapa jauh peserta didik sudah memahami materi yang saya sampaikan seperti itu Bu. Dan untuk selanjutnya nanti peserta didik mengerjakan LKPD. LKPD itu ada 2, LKPD yang bersama kelompok untuk menilai jiwa kolaboratif peserta didik itu sendiri. Lalu ada juga LKPD mandiri yang dikerjakan secara mandiri untuk menilai tingkat kognitif anak seperti itu. Bagus sekali. Kemudian menurut Bu Kumala, kira-kira ini tingkat keberhasilannya yang ingin diterapkan oleh Bu Kumala ini seberapa jauh peningkatannya tadi? Harapannya Bu Kumala. Harapannya bisa tuntas semua ya Bu, walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa peserta didik yang masih tertinggal, bukan karena apa, mungkin karena tingkat pemahamannya masih rendah. Jadi nanti pada peserta didik yang tingkat pemahamannya masih rendah itu nanti saya berikan pembelajaran khusus atau jam tambahan seperti itu Bu, di luar jam pelajaran sekolah seperti itu. Terus ini di LKP-nya Bu Kumala kan lebih pada ke pembelajaran diferensiasi ya. Berarti nanti yang untuk penambahan media itu mungkin lebih ke yang kebutuhan belajar siswa yang mana begitu? Kebutuhan belajar siswa, kalau media pembelajaran saya dari ketiganya kebutuhan belajarnya ada yang kinestetik, auditori, sama visual. Saya coba penuhi semuanya Bu. Terus pada saat LKPD kelompok di situ juga bervariasi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ketika gaya belajarnya peserta didik dalam kelompok itu kinestetik, maka saya akan menerapkan kelompok itu lebih cenderung ke bermain peran atau bernyanyi, atau pokoknya intinya itu ada gerakannya gitu. Dan ketika kelompok yang auditori berarti dia lebih ke membuat karangan atau seperti itu Bu, tapi dibentukkan dalam tulisan seperti itu. Nah, menurut Bu Kumala ini pada proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan oleh Bu Kumala itu tahapan-tahapannya itu sudah sesuai apa belum dengan yang Bu Kumala rencanakan? Sudah Bu, sudah sesuai, walaupun pada kegiatan pembelajaran itu ada beberapa yang saya variatifkan. Contohnya saya melakukan kegiatan ice breaking, terus ada tepuk seperti itu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian ada kendala apa tidak kemarin yang dihadapi oleh Bu Kumala pada saat pembelajaran kemarin? Ada Bu, ada kendala yang saya hadapi. Mungkin karena
keadaan peserta didik dari masing-masing individu kan berbeda ya. Ada yang dari rumah sudah senang, sudah bad mood atau dengan masalah pribadinya seperti itu. Saya kurang menggali, kurang mengetahui peserta didik itu sedang kenapa kayak gitu. Harusnya saya itu lebih ke memahaminya dulu kenapa, terus membangkitkan semangatnya supaya dalam kegiatan pembelajaran itu bisa bermakna, terus prosesnya juga semua mengikuti. Kemarin ada beberapa peserta didik yang cenderungnya merasa bosan, padahal sudah saya motivasi dengan ice breaking dan tepuk, ternyata masih terlihat ini kenapa, oh mungkin itu kurangnya saya di awal pembelajaran seperti itu Bu. Nah, menurut Bu Kumala ini untuk mengetahui tentang keadaan siswa, perasaannya ini lebih ini dengan cara bagaimana? Ya, mungkin pertama sebelumnya itu kan saya melakukan profiling peserta didik ya Bu, dari mana peserta didik itu. Intinya itu saya harus mengetahui latar belakangnya dulu, kondisi keluarganya seperti apa. Nah, hal ini saya ketahui itu dari wawancara dengan wali kelas seperti itu. Peserta didik cenderung ini, lalu saya memprofiling lagi berdasarkan gaya belajarnya ini cenderungnya apa seperti itu Bu. Terus selanjutnya ketika ada masalah seperti itu, langkah saya itu menanyakan ke anaknya langsung, tetapi dengan pendekatan internal tanpa ada temennya yang tahu seperti itu. Nah, untuk ini kan berarti pembelajaran ke depan Bu Kumala ini ingin pokoknya semuanya baik, lancar, kemudian tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Nah, kira-kira Bu Kumala ini butuh bantuan di sekolah mungkin atau di luar sekolah mungkin, kira-kira butuh bantuan siapa mungkin, atau teman sejawat atau bagaimana? Butuh Bu, sangat butuh untuk membantu saya melaksanakan pembelajaran ya, karena ketika saya merefleksi pembelajaran saya sendiri mungkin lebih banyak cenderung ke baiknya gitu. Kalau ada teman atau rekan sejawat dan guru atau siapa kan ketika meminta masukan kan mungkin ini kurang ini seperti itu untuk perbaikan pembelajaran seperti itu. Dan kira-kira Bu Kumala ini ingin nanti langsung melakukan perbaikan pembelajaran, atau maksudnya mau langsung atau akan dilaksanakan di kapan-kapan, atau mau seperti apa? Mungkin saya terlebih dahulu menyusun lebih matang itu perangkatnya dulu Bu, sama media pembelajarannya. Terus samping itu juga saya akan menambahkan media konkret, supaya peserta didiknya itu aktif gitu. Setelah semuanya sudah matang, persiapannya semuanya sudah siap, baru saya melaksanakan pembelajaran itu. Baik, bagus sekali. Mungkin itu ya Bu Kumala, terima kasih. Kumala sudah melakukan proses pembelajaran dengan lancar. Semoga harapannya ke depan Kumala nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang jauh lebih baik. Terima kasih atas